Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar hari ini? Teacher berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tema kita dalam minggu ini yaitu agama di Indonesia. Dan hari ini kita akan belajar tentang agama Kristen. Sebelum kita melanjutkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memulai kegiatan belajar mengajar hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami dengan kesehatan dan menjauhkan kami dari segala virus corona. Kami berdoa, biarlah Tuhan kiranya memulihkan kesehatan kami apabila Tuhan menemukan ada kelemahan tubuh di dalam kami. Tuhan berkati semua anak-anak agar bertambah hikmat bijaksana kepintaran mereka juga. Berkati orang tua yang mengajari dari rumah juga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua kegiatan kami hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, coba perhatikan video pembelajaran kita ya nak ya. Nah, kita akan belajar tentang agama Kristen ya. Agama Kristen ada dua, yaitu Protestan ya, kemudian Katolik ya. Nah, tempat ibadah agama Kristen ini, apakah itu Protestan maupun Katolik, adalah sama-sama tempat ibadahnya gereja. Hanya perbedaannya mungkin dari bangunan. Kalau yang Protestan, ciri khasnya mungkin gerejanya hanya dibuat pada umumnya tanda salib ya. Tapi yang Katolik ada bukan hanya salib, tapi ada gambar-gambar seperti paus, kemudian Bunda Maria dan sebagainya ya. Itulah contoh tempat ibadah gereja Kristen Protestan maupun Katolik. Pemimpin agama Kristen yaitu pendeta disebut untuk yang Protestan ya. Kemudian untuk yang Katolik pemimpinnya dipanggil dengan paus, bukan ikan paus ya nak ya, paus ya. Sama itu dengan pendeta atau pastor ya. Nah, tapi inilah pemimpinnya, paus ya. Kemudian kitab suci agama Kristen yaitu untuk yang Protestan adalah Alkitab, yang Katolik ada namanya kitab suci Katolik ya. Nah, tapi sebetulnya kitab sucinya sama, yaitu sama-sama Alkitab. Hanya ada sedikit perbedaan. Kitab suci Katolik ada penambahan kitabnya ya, dibandingkan dengan Alkitab ya. Nah, kalau Alkitab ada perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kitab Katolik selain perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kitab yang lain ya, untuk penambahan isi Alkitabnya. Cara beribadahnya ya. Nah, cara beribadahnya kalau yang Protestan biasanya cara berdoanya dengan
melipat tangan seperti pada gambar ini ya. Lalu tunduk kepala, tutup mata, lalu berdoa. Ya, itulah cara beribadahnya. Kemudian kalau Katolik biasanya lipat tangannya, bukan lipat tangan ya, tapi menyembah ya, seperti itu, seperti pada gambar ini. Nah, itu cara mereka beribadah. Nah, walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan baik yang Katolik, yang Protestan, cara melipat tangannya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, itu sama di hadapan Tuhan ya. Yang penting berdoanya di dalam siapa, itu yang lebih utamanya ya. Nah, jadi anak-anak, inilah cara orang Kristen berdoa ya, menaikkan permohonannya, syukurnya kepada Tuhan yang diyakininya ya. Kemudian untuk hari raya besar agama Kristen yaitu Natal ya, hari raya Natal. Kemudian nih ya, ini contohnya. Kalau orang agama Protestan maupun Katolik, hari besarnya sama ya, hanya perbedaannya mungkin dari gambar ya, seperti itu. Kalau hari Natal Protestan biasanya polos saja dibuat seperti yang pertama ini. Kalau yang Katolik biasanya ada banyak patung-patung yang boleh ditunjukkan, seperti patung kelahiran Tuhan Yesus ya, di kandang domba seperti pada gambar ini ya, tapi sama-sama merayakan hari Natal. Nah, dan masih banyak juga hari raya besar lainnya, tapi teacher hanya mengambil satu perwakilan saja ya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Hari ini Selasa tanggal 6 April 2021. Jangan lupa Yosua 24 ayat 15b ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk kegiatan mainnya, yuk membaca ayat renungan Alkitab ini ya, yang sudah teacher sebutkan tadi. Nah, lalu percaya kepada kitab suci agamanya masing-masing. Kemudian menunjukkan sikap beribadahmu menurut agama dan kepercayaanmu ya. Lalu menggambar jam ibadah gerejanya ya, jam ibadah gerejamu. Misalkan sekolah minggu itu jam berapa anak teacher biasanya? Ayo gambar jamnya dengan cantik ya. Lalu nanti di buku tulisnya menulis dan membaca nama agama yang ada di Indonesia. Nah, apa saja itu kita sudah pelajari. Islam, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Nah, itulah agama-agama yang ada di Indonesia yang diakui negara kita, ada 6 ya. Kemudian yang terakhir, membuat gereja dari karton atau bahan bekas ya. Nanti dibuat gereja yang cantik seperti betul-betul gereja ya. Nah, coba usahakan dulu ya. Itu saja kegiatan belajarnya hari ini. Ayo tetap semangat dan Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita
ditutup di dalam doa. Tuhan, kami sudah selesai belajar, biarlah Tuhan menolong memberkati apa yang sudah dipelajari hari ini, kiranya bermanfaat bagi kami semua, dan Engkau yang senantiasa kami permuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bye-bye.